Autopsi 2008 adalah sebuah film yang menceritakan tragedi kecelakaan mobil yang menimpa 5 orang sahabat. Beruntung semuanya masih baik-baik saja. Akan tetapi, ketika mereka memutuskan untuk memeriksa luka mereka di sebuah rumah sakit, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagi yang penasaran, yuk langsung aja ambil posisi. Rebasan. Sebuah tragedi terjadi pada pembukaan film ini, di mana pada suatu malam terdapat 5 sekawan terjebak dalam situasi kecelakaan mobil. Meskipun terlihat parah, beruntung mereka semua masih selamat. Lalu, salah satu pria bernama Jude melepaskan kepanikan dengan cara buang pipis. Namun, hal itu pun membuat semuanya terkejut. Secara tidak sadar, mereka telah menabrak seorang pria pasien rumah sakit. Sebelum ada yang bisa meminta bantuan, sebuah ambulan tiba. 2 orang petugas RS menjelaskan bahwa itu adalah pasien mereka yang kabur lantaran takut dioperasi. Akhirnya, kedua petugas ini langsung segera membawa pasiennya ke rumah sakit, serta membawa 5 sekawan ini juga, yang memang mengalami cedera dan butuh pertolongan medis. Kemudian, ambulan pun tiba di salah satu rumah sakit yang bernama Mercy Hospital. Terlihat kondisi rumah sakit yang agak sedikit berbeda. Tidak seperti rumah sakit pada umumnya. Tempat ini begitu sepi, tidak ada pengunjung lain kecuali mereka. Seperti biasa, sebelum diperiksa semuanya dimintai untuk registrasi terlebih dahulu oleh suster bernama Marian. Namun saat semuanya tengah menunggu untuk diperiksa, wanita bernama Emily sontak begitu khawatir ketika menyadari pacarnya bernama Bobby berdarah di bagian perut. Bobby, you're bleeding. It's not. You okay? Bobby pun baru sadar dan mengalami kejang-kejang ketika ia mencabut serpihan kaca yang menembus kulit perutnya cukup dalam. Petugas rumah sakit langsung membawa Bobby. Sementara itu, Emily hanya bisa menangis khawatir takut Bobby-nya kenapa-kenapa. Dari penanganan yang tepat, seorang dokter bernama Benway memberikan kabar baik kepada Emily. Serpihan kaca yang menembus kulit Bobby beruntung tidak mengenai paru-parunya, sehingga dokter bisa menyimpulkan Bobby akan baik-baik saja. Tetapi anehnya, dokter Benway melarang Emily untuk bertemu Bobby, serta memintanya untuk menunggu sampai diberikan kabar kembali. Sedangkan di ruang tunggu ada Jude yang lagi bete karena dari tadi hanya menyaksikan 2 temannya asik berpacaran. Jude pun akhirnya pergi ke kamar mandi. Ternyata di sana dia malah sempat-sempatnya minum obat. Nah, baru aja minum obat, tiba-tiba Jude ketahuan oleh pria botak yang tidak lain si petugas rumah sakit bernama Scott. Kirain di sini Jude bakalan diomelin, namun ternyata Scott menawarkan sesuatu barang yang lebih bagus kepada Jude. Scott membawa Jude ke sebuah ruangan, di mana ruangan itu terdapat banyak sekali jenis macam obat. Salah satu obat yang menurut Scott memang paling mantap efeknya diberikan kepada Jude. Setelahnya, hebatnya lagi Scott menyediakan fasilitas ruangan kepada Jude untuk bersantai. Namun setelah Jude masuk, Scott berbohong. Tiba-tiba ia mendorong Jude dan menguncinya dari luar. Dari titik ini, latar belakang rumah sakit Mercy Hospital mulai terbongkar. 2 teman yang tersisa, Claire dan Dimitri, masih asik berpacaran. Sampai di mana sekarang waktunya giliran Dimitri untuk diperiksa. Dengan perasaan yang tidak merasa curiga sama sekali, Dimitri berjalan memasuki ke sebuah ruangan. Seketika petugas lain bernama Travis muncul dari belakang Dimitri menyuntikkan cairan untuk membiusnya. Pada situasi lain, Emily tidak begitu mendengarkan apa yang dibilang Dr. Benway, lantaran dia sangat ingin melihat bagaimana kondisi pacarnya saat ini. Dengan nekat, Emily menghampiri setiap kamar ruangan demi menemukan keberadaan Bobby. Pada satu titik, Bobby mendengar suara Emily yang memanggilnya. Raut wajah Bobby menunjukkan bahwa dia tidak baik-baik saja. Sementara Suster Marian keluar membuat sebuah peristiwa agar menjauhkan keberadaan Emily dari Bobby. Emily dibawa ke sebuah ruangan yang dimana nantinya Dr. Benway akan datang untuk memeriksanya. Setelah dibius,
Travis membawa Dimitri kepada Dr. W untuk segera dibedah. Dalam adegan pembedahan tersebut terlihat sangat mengerikan. Dimitri yang dalam kondisi setengah sadar, ia menyaksikan sendiri bagaimana dokter psikopat mengeluarkan jeroan tubuhnya. Di situasi yang berbeda, Jude masih terjebak dan hanya bisa duduk melamun. Ia pun mulai melihat pemandangan-pemandangan aneh yang tampak tidak biasa. Dengan kata lain, efek obat itu mulai membuat Jude berhalusinasi. Sementara itu, Claire masih tidak sadar satu persatu temannya ternyata sudah menjadi korban eksperimen gila psikopat. Karena bete menunggu, Claire mencoba berkeliling di area sekitar rumah sakit. Sampai akhirnya dia menemukan satu pasien aneh dan... Ketika Claire panik dan mencoba lari, Travis muncul dan membuatnya pingsan. Di waktu yang sama, Dr. W tiba dan mulai memeriksa Emily. Emily yang memang mahasiswi kedokteran tapi gagal, merasa aneh ketika Dr. W mengambil cairan tulang belakang Emily lalu meminumnya. Dan setelah dokter pergi, Emily baru sadar bahwa pintu telah dikunci. Dari sini, ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dengan alat seadanya, Emily mampu mendobrak pintu dan secara kebetulan memasuki ruangan yang dimana sebuah monitor menampilkan Jude yang tengah terjebak. Sampai saat ini, Jude masih berhalusinasi. Efek obat tersebut sangat parah, sampai-sampai Jude secara tidak sadar melukai dirinya sendiri. Beruntung, Emily segera membantu dan mereka berdua segera bergegas menyelamatkan teman yang lain. Di lantai atas, tepatnya di salah satu ruangan, Emily dan Jude tidak sengaja melihat Claire sedang diperiksa oleh Dr. W dan Suster Marian. Perasaan sedih sekaligus takut dialami Emily dan Jude saat dia melihat Claire hanya terdiam tanpa ekspresi. Marian. Saat Dr. W dan Marian pergi, mereka perlahan menghampiri Claire. Betapa terkejutnya mereka melihat kepalanya bolong dan otaknya sudah menghilang. Mereka semakin takut, keduanya pun berbeda pikiran. Jude memutuskan segera kabur, sedangkan Emily mau menyelamatkan Bobby dulu. Dari situ mereka berdebat dan akhirnya membuat keduanya berpisah. Sambil membawa benda tajam, Emily terus berjalan mencari keberadaan Bobby. Namun secara tidak sengaja, ia menemukan Scott sedang asik mengurusi beberapa potongan tubuh manusia. Dari situ ada sebuah kesempatan untuk menelpon polisi. Secara diam-diam, Emily berhasil mengambil ponsel Scott dan menghubungi polisi. Akan tetapi, tindakannya itu diketahui oleh Travis. Emily berhasil melawan, dan beruntungnya tepat saat di pintu keluar, seorang polisi sudah tiba untuk mengkonfirmasi panggilan darurat. Emily berusaha meyakinkan polisi, namun hebatnya si psikopat selalu memiliki alasan tertentu yang bisa membuat bimbang polisi. Dengan pernyataan Emily adalah pasien sakit jiwa. Meskipun begitu, polisi masih belum berpihak kepada siapapun. Apesnya saat Emily mencoba menunjukkan sebuah bukti, polisi itu harus tewas ditikam secara diam-diam oleh Dr. W. Sekarang para psikopat leluasa untuk membedah Emily hidup-hidup. Emily diikat, sementara Dr. W ditemani Suster Marian dan Travis mulai mengebor kepala Emily. Beruntung bor itu rusak dan Emily masih bisa bertahan hidup walaupun dengan kepalanya yang terluka. Ketika dokter dan Marian pergi, tanpa perintah Travis menyiksa Emily. Meskipun begitu, rasa sakit tidak membuat Emily menyerah. Alhasil, ia mampu melepaskan ikatannya dan membunuh Travis. Nah, baru aja bebas, pelarian Emily ketahuan. Dr. W dan Scott berhasil menangkap Emily kembali. Namun pada situasi tersebut, tanpa dosa tiba-tiba Jude muncul berjalan melewati mereka. Dengan itu pandangan dua psikopat teralihkan, sehingga Emily mampu melepaskan diri. Dan akhirnya Jude maupun Emily bersama-sama kabur dan bersembunyi di satu ruangan yang sama. Meskipun tukang obat, Jude merupakan pria baik dan jantan. Ia rela mati hanya demi Emily bisa kabur dari tempat lacnat tersebut. Jude membiarkan seluruh ruangan dipenuhi gas. Kemudian ketika Scott dan Dr. W berhasil membuka pintu, ledakan itu yang pasti membuat Jude tewas dan mengenai dua psikopat ini. Sementara itu, Emily yang lari bukannya kabur, malahan masih mencari keberadaan Bobby.
berharap segera menemukan Bobby. Tapi dia malah menemukan sebuah ruangan di mana terbaring seorang wanita lemah dengan beberapa selang alat yang terhubung ke bagian tubuhnya. Wah, dari situ Emily yakin hal inilah penyebab semua teman-temannya tewas menjadi bahan percobaan. Curiga, Emily mencoba mengikuti dari mana asal selang tersebut. Dan betapa terkejutnya selang itu berasal dari Bobby yang sudah dalam kondisi mengerikan. Bobby masih hidup, tapi semua organ tubuhnya dikeluarkan, tergantung secara terpisah, disertai beberapa alat penghubung antara Bobby dan wanita itu. Secara garis besar, ternyata si psikopat bereksperimen gila terhadap orang hidup, menghalalkan segala cara agar bisa membiarkan wanita itu tetap hidup, yang merupakan istrinya sendiri yang menderita sakit parah. Bobby mengungkapkan dia buta dan meminta Emily membawanya pergi. Seperti halnya kucing yang ingin bertelur, membawa Bobby pergi itu adalah hal yang mustahil. Akhirnya, Emily hanya bisa menangis dan terpaksa harus membiarkan Bobby tewas secara perlahan. Lalu, saat Emily keluar, Emily pergi membiarkan Suster Marian dengan kondisi tangannya yang terputus. Kemudian, untuk membalas dendam, Emily menghampiri wanita itu dan ingin membunuhnya. Akan tetapi, tanpa diduga, Dr. Wei hanya menderita beberapa luka dan masih hidup, berdiri tepat di belakang Emily. Emily langsung membunuh wanita itu dan terjadilah perkelahian singkat. Meskipun kewalahan, pada akhirnya Emily bisa mengalahkan Dr. Wei. Selanjutnya, di adegan terakhir, scene memperlihatkan Emily bersama jasad Wei berada di suatu ruangan. Ketika Emily bercermin untuk menjahit lukanya sendiri, tanpa diduga Dr. Wei hidup dan mengambil sebuah pisau. Film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Autopsy. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!